Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini, tepatnya tanggal 1 bulan 1 2023 miladiah, kita memasuki tahun baru tanggal 1 ya. Dan bulan 1 itu adalah angka yang sangat istimewa, karena angka 1 itu adalah Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di situ Allah Maha Esa, Ahad ya. Kebetulan juga hari Ahad, seperti dikemukakan di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Jadi satu ini Allah itu esa. Allahus samad, Allah tempat berlindung segala sesuatu. Lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak punya sekutu sama sekali. Nah, jadi pernah ada biarawati itu membuka Al-Quran dari sebelah kanan sehingga dia dapatkan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini adalah surat tauhid, memurnikan dalam penyembahan, yaitu menyembah satu-satunya Tuhan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah untungnya angka 1, karena Allah itu satu, esa, ahad ya. Kemudian tahun 2023 ini Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, ini angka yang sangat bagus setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Lalu beliau berdakwah selama 23 tahun. Kebetulan tahun ini 2023. Itu kesyukuran kita, sehingga Allah memberi kita nikmat bisa hidup sampai tahun ini. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa isi dengan kebaikan-kebaikan, dengan ibadah yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para pengikutnya yang setia, sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai basyiran wa nadhiran, juga sebagai uswatun hasanah. Anak-anakku yang saya muliakan, para santri Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arkam Gombera, juga para pembina yang saya hormati. Sebelum kita memulai kajian ini, kita membaca doa sama-sama, yaitu doa pembukaan. Ya, baik, silakan diikuti apa yang saya bacakan doa tersebut ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, baik, sama-sama. Allahumma
Ya Allah, iftah lana, bukakanlah kami, hikmatak, pintu hikmahmu, wansur alaina, dan curahkanlah kepada kami, rahmatak, rahmatmu, min khazaini rahmatik, dari gudang perbendaharaan rahmatmu, dari gudang pembendaharaan rahmatmu, ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha penyayang. Baik, sebelum kita mengkaji tafsir Al-Jalalain ini, mari kita membaca ayatnya sama-sama ya. Surah Al-Baqarah ayat 41. Ya, ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Saya ulangi. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Wala takunu awwala kafirin bih. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Wa iyaya fattaqun. Ya, baik, kita bacakan dulu kosakatanya dengan terjemahnya per kata ya. Bisa kalian ikuti saya. Wa aminu, ya silakan. Wa aminu, dan berimanlah kalian, bima anzaltu, pada apa yang kuturunkan. Bima anzaltu, pada apa yang kuturunkan. Musaddiqan, yang membenarkan. Lima ma'akum, apa yang ada beserta kalian. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi awwala kafirin bih, orang yang pertama kafir kepadanya. Wala tashtaru, dan janganlah kalian mengganti ayat-ayatku samanan qalila, dengan harga yang rendah. Wa iyaya, dan hanya kepadakulah
fattaqun. Kalian harus bertakwa. Ya, baik, wa aminu ya. Ini diartikan dan berimanlah. Berimanlah di sini yang dipanggil adalah orang-orang Bani Israel seperti ayat sebelumnya, ya Bani Israel. Jadi yang disuruh beriman di sini adalah orang Bani Israel, anak cucu daripada Yakub. Ya. Wa aminu bima anzaltu. Apa yang saya turunkan? Pada apa yang saya turunkan, yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Jadi Bani Israel itu pada masa Nabi Muhammad sudah ada bangsa Yahudi, ya, itu keturunan dari Bani Israel, disuruh beriman, ya, disuruh beriman kepada Al-Quran. Ya, Al-Quran, kenapa? Karena Al-Quran ini musaddiqan. Musaddiqan itu membenarkan, ya, lima ma'akum, apa yang ada beserta kalian. Yang ada beserta kalian ini adalah Taurat, Injil. Nah, itu Al-Quran membenarkan bahwa di dalam Taurat itu dan Injil ada berita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka harus beriman kepada Al-Quran karena Al-Quran itu sama apa yang ada di Taurat dan Injil. Nah, itu di sini dikatakan minat Taurat bimuwafaqatihi lahu fit tauhid wan nubuwah. Jadi apa yang ada di Taurat berupa kenabian, berupa tauhid, ya, itu sama yang ada di dalam Al-Quran. Wala takunu awwala kafirin bih. Dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir, yakni dengan golongan ahlul kitab. Ya, ahlul kitab ini termasuklah Bani Israel. Kenapa dikatakan ahlul kitab? Karena mereka punya kitab yang namanya Taurat. Di sini dikatakan min ahlil kitab, daripada ahli kitab. Li'anna khalaqakum taba'alakum, ya, fa innahum alaikum. Ya, maka hendaknya kalian mengikuti apa yang ada pada Al-Quran. Karena orang-orang yang di belakang itu hanya akan mengikuti sikap dan tindakan kalian. Sehingga, ya, di sini dikatakan sehingga dosa kekafiran mereka akan terpikul atas pundak kalian. Nah, jadi di sini musaddiqan lima ma'akum, membenarkan apa yang ada padamu, karena mereka mendapatkan, ya, kata Muhammad, ya, di dalam kitab Taurat dan Injil. Wala takunu awwala kafirin bih. Dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir, ya, kepadanya. Ahli tafsir diantaranya mengatakan satu kelompok yang pertama kali kafir kepada Al-Quran itu ada satu kelompok, tetapi ada juga kelompok sebelumnya. Kalau Ibnu Abbas yang mengatakan sedang kalau memiliki pengetahuan tentang hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi ini apa yang Anda miliki tentang pengetahuan bahwa di dalam kitab Taurat itu ada kisah tentang Nabi Muhammad yang tidak diketahui oleh orang lain. Jadi itu maksudnya musaddiqan lima ma'akum. Kemudian bima anzaltu bihi, yang telah aku turunkan, ya,
berupa Al-Quran. Berarti ini tidak boleh Bani Israel ini atau orang Yahudi ini kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Nabi Muhammad ini nabi yang terakhir, ya, nabi penutup para nabi. Jadi semua kaum yang ada sebelum Nabi Muhammad itu harus ikut kepada Nabi Muhammad. Tidak boleh tidak ikut kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir dan diutus untuk seluruh alam semesta, seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa basyiran wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Ya, kata Allah dalam Quran, kami tidak utus kamu kecuali untuk seluruh umat manusia. Basyiran wa nadhiran, sebagai pemberi berita gembira, ya, dan juga berita ancaman. Jadi Nabi Muhammad ini diutus untuk memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, juga kepada Al-Quran berupa surga. Wanadhiran, ya, juga berupa ancaman bagi yang tidak beriman, yang tidak beriman kepada Al-Quran dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bani Israel yang dimaksud di sini adalah orang Yahudi Madinah pada waktu itu. Kemudian wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Dan janganlah kalian, ya, tashtaru di sini artinya membeli, ya, membeli ayat-ayat kami dengan harga yang murah. Ya, harga yang murah itu berupa kesenangan duniawi. Ya, kalau ayat-ayat kami itu berupa kitab suci. Jadi jangan diganti itu kitab suci dengan kesenangan duniawi yang sifatnya sementara. Padahal ayat-ayat Al-Quran itu memberitakan tentang kesenangan masa depan yang ada di akhirat untuk selama-lamanya. Maka itu jangan Anda tukar itu, ya. Tukar atau beli dengan kesenangan duniawi, ya, atau menjual, ya. Di sini maksudnya menjual. Tetapi kalau di dalam ayatnya tertulis wala tashtaru, tetapi yang dimaksud di sini adalah menjual, ya, menjual ayat-ayat, ya, berupa Al-Quran dengan samanan qalila. Ya, samanan qalila itu adalah dunia dengan segala isinya. Itu tidak ada nilainya di akhirat bila kita masuk dalam siksa api neraka. Ini ada yang mengatakan di antara mufassir, ya, Abu Ja'far mengambil upah dalam mengajarkannya. Ya, itu sebenarnya tidak boleh kalau niatnya kita mengajar karena mengharapkan upah, ya, tapi kita mengajarkan mengharapkan ridhonya Allah atau pahala. Adapun kalau kita mendapatkan upah, itu tidak dilarang. Cuma jangan diniatkan untuk mendapatkan upah atau mendapatkan nilai duniawi, tetapi yang kita harapkan nilai ukhrawi, ya, akhirat. Karena kalau kita niatkan untuk akhirat, itu dunianya dengan sendirinya mengikut. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya,
may yata'allamu ilman mimma yabtagi bihi wajhallah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya lam yarah raihatal jannah yaumal qiyamah, rawahu Abu Dawud. Ya, artinya barang siapa mempelajari ya, ilmu yang semestinya dicari untuk memperoleh ridha Allah, kemudian ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan kemewahan dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Nauzubillah. Nah, ini maksudnya jangan kita mencari ilmu dengan niat untuk mendapatkan kesenangan duniawi. Ya, kalau kesenangan duniawi yang kita harapkan, itu kita tidak akan mendapatkan kesenangan ukhrawi. Jangankan kesenangan, bau surga saja tidak kita dapatkan. Makanya ini perlu diperbaiki niat, ya. Begitu semua anak-anakku yang belajar di pesantren itu disucikan niatnya, dibersihkan niatnya. Niatnya karena Allah semata-mata. Kalau bukan karena Allah, maka rugilah dia mendapatkan ilmu walaupun dunianya dia dapatkan, tetapi akhiratnya dia tidak dapatkan. Ya, karena jangankan akhiratnya, baunya saja dia tidak dapatkan. Sehingga ada kata pesan dari Kiai Haji Abdul Jabbar Asyiri almarhum, ya, pendiri pondok ini, mengatakan, kejarlah akhiratmu, duniamu akan mengikut. Ya. Kalau kamu kejar duniamu, akhiratmu tidak akan mengikut. Maksudnya segala pekerjaan perbuatan yang kita lakukan di dunia ini hendaknya diniatkan untuk akhirat. Ya, maksudnya untuk mendapatkan ridhanya Allah. Karena dengan ridhanya Allah kita akan dapatkan kesenangan yang ada di akhirat. Dan walaupun kita tidak niatkan untuk dunia, itu dunianya dengan sendirinya pasti akan mengikut. Ya. Seorang ulama Malaysia itu mengatakan, ya, kalau kita mencari dunia itu belum tentu banyak, ya. Tapi kalau akhirat sudah pasti banyak. Itu bedanya. Kalaupun kita dapatkan dunia itu banyak, ya, apa yang kita usahakan belum tentu puas. Tetapi kalau akhirat yang kita kejar dan dapat banyak sudah pasti puas. Dan kalau kita dapatkan di dunia sesuatu yang puas, nah, itu belum tentu tidak abadi, ya. Tapi kalau akhirat sudah pasti abadi. Nah, itu bedanya, ya. Itu juga bedanya kalau dunia dicari, nah itu sangat berat, sangat susah karena butuh tenaga, butuh waktu, butuh pikiran. Tetapi yang didapatkan tidak banyak. Ya, seperti orang yang bangun sebelum subuh, lalu dia kejar dunianya, itu tidak seberapa dia dapatkan. Sudah habis waktu, habis tenaga, lalu dia tinggalkan salat subuhnya. Sementara orang yang mencari dunia akhiratnya hanya dengan salat sunat fajar 2 rakaat, itu sudah mendapatkan lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu baru salat sunatnya saja. Apalagi kalau diikuti dengan salat wajibnya. Nah, itu bedanya, ya. Dan kalau dipikir dunia ini kalau dicari, ya memang
bisa diterima akal, ya, diterima akal karena nyata, ya, langsung dia dapatkan. Tapi di akhirat ini tidak semua akal bisa menerimanya, makanya itu perlu keimanan, ya, karena dia belum melihat kenyataan. Nanti setelah di akhirat barulah itu dipercaya bahwa benar-benar akan ada yang lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa baqa. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahaqqu ma akhastum alaihi ajran kitaballah. Nah, jadi kita tidak boleh menolak, ya, kalau mendapatkan upah dari apa yang kita usahakan, apa yang kita ajarkan berupa kitabullah, ya. Tetapi niatnya bukan ke situ, ya. Di sini dikatakan sesungguhnya yang lebih berhak kalian yang ambil darinya yang upah adalah kitabullah. Jadi ini kalau tidak ada penghasilan selain mengajarkan kitabullah, maka boleh kita ambil, ya, boleh kita ambil. Tapi kalau ada, ya tidak usah lah. Ya, artinya tidak wajib, ya, tidak wajib. Kemudian wa iyaya fattakun, ya, wa iyaya fattakun, dan hanya kepadakulah kamu harus takut, ya, khafun, takut, ya. Duna gairi, artinya takut hanya kepada Allah, tidak boleh takut, ya, selain kepada Allah. Harus takut kepada Allah, jangan takut selain kepada Allah, ya, kita harus hanya takut kepada Allah. Jangan takut, ya, kepada selain Allah. Kita harus takut hanya kepada Allah. Nah, apa yang dimaksud takwa? Nah, ini takwa, ya, hanya kepada akulah kalian bertakwa. Ya, Ibnu Hatim mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah raja'a rahmatihi ala nurin minallah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Nah, artinya takwa berarti berbuat taat kepada Allah dengan mengharapkan rahmatnya atas nur, ya, maksudnya petunjuk darinya, dan meninggalkan maksiat kepada Allah, ya, di atas nur, artinya petunjuk dari Allah, karena takut akan siksanya. Jadi dua saja yang kita amalkan berupa takwa ini. Pertama, taat kepada perintahnya untuk mendapatkan petunjuk, ya, mengharapkan rahmatnya. Kalau kita ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, itu rahmatnya akan kita dapatkan, dan rahmatnya inilah yang memasukkan kita ke surga, bukan ketaatan kita. Karena kalau ketaatan kita itu tidak ada nilainya kalau mau dibandingkan dengan kesenangan surga. Tapi yang kita harapkan rahmatnya Allah, karena dengan rahmatnya Allah itu bisa memasukkan kita ke surga karena ketaatan kita. Begitu juga sebaliknya, ya, kita harus meninggalkan maksiat. Ya, maksiat karena kita takut akan siksanya. Ya, kalau mau dipikir kemaksiatan yang kita lakukan dengan siksa api neraka itu tidak sebanding, ya. Tetapi karena murkanya Allah, sehingga dia memasukkan kita ke dalam siksa api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya, jangan sampai terjadi yang seperti itu. Makanya Allah mengatakan wa iyaya fattakun. Nah, ini disuruhkan kepada Bani Israel.
Karena Bani Israel itu sengaja menyembunyikan apa yang ada di dalam Taurat berupa kebenaran, ya, kebenaran yang memberitakan bahwa di situ ada berita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini perlu anak-anakku sekalian, kita belajar tafsir ini, kajian untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Yang pertama kita baca, lalu kita mengerti, ya. Jadi tahu artinya, tahu apa yang dimaksudkan ayat tersebut, ya, lalu kita hafalkan dengan mengerti artinya, karena menghafal dengan mengerti artinya itu lebih mudah, ya, daripada menghafal tanpa dimengerti artinya. Maka itunya perlunya kita belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Mempelajari Al-Quran itu wajib, ya. Tetapi untuk memahami Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran harus tahu bahasa Arab. Nah, maka mempelajari bahasa Arab itu juga wajib. Sebagaimana kaidah usul dikatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang wajib tanpa sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain juga itu wajib. Seperti salat itu wajib, ya, tanpa wudu salat tidak sah, maka wudu itu wajib. Mempelajari Al-Quran itu wajib, karena tanpa memahami bahasa Arab, Al-Quran tidak bisa dipahami, ya. Maka mempelajari bahasa Arab juga itu wajib. Makanya itu Rasulullah mengatakan ahibbul arabiyah li salasin, cintailah bahasa Arab itu karena 3 hal. Li'anni arabiyun, karena saya ini orang Arab, ya. Orang Arab itu bahasanya bahasa Arab, ya, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lugatul Quran arabiyah, ya, bahasa Al-Quran itu bahasa Arab. Wa lugatu ahlil jannah arabiyah, dan bahasanya penghuni surga itu adalah bahasa Arab. Ya, mari kita pelajari bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Baik, kita tutup dengan membaca doa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, tolong diikuti saya. Allahumma, ya Allah, ij'al hadzal Qur'an, jadikanlah Al-Quran ini rabi'a qulubina, sebagai penjernih hati kami, wa nura sudurina, penerang dada kami, wa jillai husnina, dan menghilangkan kesedihan kami, wa zihaba hammina wa gammina, dan melepaskan kami dari problematika hidup. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.